Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dalam proses pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Madrasah Sanawiyah dengan materi manusia, tempat, dan lingkungan. Baiklah, setelah belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan, maka dituntut peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang, 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, dan terakhir menyebutkan letak Indonesia secara astronomi. Baiklah, kita masuk kepada bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruangan tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu juga termasuk lapisan tanah dan bebatuan. Jadi dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kebutuhan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Berbagai ruang di permukaan bumi mempunyai ciri khas yang berbeda, dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruangan yang lain, karena setiap ruangan membutuhkan ruangan yang lain. Jadi interaksi antar ruang yaitu dapat berupa pergerakan orang, barang, untuk informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Nah, wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B
melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. 2. Kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Di sana ada contoh panah tersendat-sendat itu menandakan interaksi kuat. Sedangkan panahnya tidak dipotong-potong itu interaksi lemah. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian, transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung kepada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Baik, sekarang bagian B, letak dan luas Indonesia. Yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah peta berikut ini. Dan selanjutnya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang B, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Berarti, objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 kilometer di lapangan.
Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala grafis atau garis. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada kolom legenda. Nah, yaitu contohnya dalam gambar. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 berbanding 500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1 berbanding 500.000. C. Orientasi utara. Orientasi utara ini adalah untuk menunjukkan simbol berbentuk, ditujukan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi, seperti pada gambar. Selanjutnya D. Simbol peta. Simbol peta ini khusus tanda peta yang mewakili objek dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Di antaranya ada simbol titik untuk menunjukkan negara, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Ada lagi simbol garis untuk menunjukkan sungai, jalan raya, jalan desa, dan lain sebagainya. Ada lagi yang ketiga, simbol warna. Itu untuk menunjukkan tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, simbol area. Ini untuk menunjukkan tentang danau, rawa, sawah, dan formasi batu-batuan kapur yang lainnya. E. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. F. Inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ada contohnya pada gambar. G. Legenda. Menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya yang H, yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah akan diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. 2. Letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, letak Indonesia dilihat secara astronomis. Indonesia secara astronomis terletak antara 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT dan 6 derajat LU
sampai 11 derajat LS. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Yang kedua adalah letak secara geografis. Secara geografis, bahwa Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Maka wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Yang ketiga adalah batas-batas wilayah dilihat dari batas negara. Kalau kita lihat bahwa batas-batas Indonesia dengan negara lain, satu, yaitu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Demikianlah tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Selain letaknya yang sangat strategis, wilayah Indonesia mempunyai luas wilayah yang tergolong besar. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Jadi daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Demikianlah proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.